Allah wassalamu dan sahabat terkunjuk dengan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya dianggap umatnya dan mendapatkan syafaatnya baik untuk imbunya dan sahabatul udman min jimatil akhirat amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa bi ulumihi idaraini amin ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Ya aliyu ikmal ngamal sira kholisan ing amal kang murni kang ikhlas lillahi krana Gusti Allah. Fa innallaha mangko satemene Gusti Allah iku layak balu ora nrimo sapa Allah ilaman kejaba wong kana kang ana sapa maniku kholisan wong kang ngamal kang kholis kang murni liwajihi krana dzati Allah krana ridhone Gusti Allah. Qala dawuh sapa Allah Gusti Allah taala faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal shalihan falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman mongko tesapane wong kana kang ana sapa man ku yarju ngarep-ngarep sapa man liqa'i rabbih maring ketemu pangerane man Tuhane man falyamal mongko becik ngamal sapa man soal amalan ing amal shalihan kang saleh wala yusyrik lan ojo nyekutoni sapa man di ibadati rabbihi kelawan ibadah pangerane man akadan ingkang suwiji. Dapun Kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali, ngamalah engkau dengan amal yang kholis, dengan amal yang murni yang tidak kecampuran dengan sesuatu yang lain, lillahi hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita belajar untuk kholis di dalam amal kita, di dalam ibadah kita, di dalam taklim kita. Kita datang di majelis taklim, pertama niatkan semata-mata hanya untuk mencari ridhonya Allah, mencari mahabbahnya Allah, cintanya Allah. Adapun niat yang lain apa tidak boleh. Tetapi niat awal kita datang di sesuatu amal yang mana ini amal hanya untuk mencari ridhonya Allah. Karena amal yang diterima oleh Allah adalah amal yang kholis, yang murni, yang tidak kecampuran dengan sesuatu yang lain. Maka di dalam ibadah pun begitu, di dalam kita beramal pun begitu, semuanya kita belajar untuk kholis hanya karena Allah. Di dalam ibadah dalam hadis lain disebutkan anta butallah ka'annaka tarahu fa ilam tarahu fa ilam tarahu fa innahu yaraka. Anta buta yang tanya bahwa sirah Allah yang Gusti Allah ka'anaka kaya kana sedune ira iku tarahu weruh sapa sirah ing Gusti Allah. Fa ilam tarahu maka lamun ora bisa kaya ngono, lamun ora bisa kaya ngono, fa innahu maka sesungguhnya Allah iku yaraka weruh sapa Allah ka ing sira. Jadi dalam ibadah koyok-koyok ketika kita sholat itu weruh datang Gusti Allah. Nah betul sakit ngoten, maka kita itu merasa selalu dipandang oleh Allah, diawasi oleh Allah. Maka ini adalah dasar kita beramal karena Allah. Kalau kita bisa memandang Allah di dalam basyirah kita, kalau tidak mampu maka kita merasa selalu diawasi Allah dalam gerak-gerik kita, dalam ibadah kita, dengan dalam amal kita. Maka inilah dasar daripada kholis untuk mencapai keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena liya, bukan karena sesuatu, bahkan karena dunia barangkali. Maka ini yang dinamakan makom ihsan. Makom ihsan, makom yang bagus. Karena apa? Hanya yang dicari adalah ridha Gusti Allah, merasa selalu dipandang oleh Allah, merasa selalu diawasi oleh Allah, merasa selalu ada CCTV di depan, di belakang, di samping, kanan, kiri kita, selalu dipandang oleh Allah. Maka kalau mampu di situ, maka amal-amal kita hanya lillah kholisan, karena murni karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak mampu di situ, maka ini mendekati daripada sifat yang mana sifat ini akan merusak daripada amal kita yang namanya riya. Kalau selain kholis berarti kan masih ada pandangan-pandangan yang lain, kepingin dipuji orang lain, kepingin dunia, kepingin dan lain-lain selain Allah. Maka ini namanya adalah riya. Riya itu merusak daripada amal, yang mana ketika orang beramal ketika ada riya, maka riya ini tidak nyampe, amalnya tidak bisa diterima oleh Allah, karena Allah hanya menerima amal-amal yang kholis. Adapun ikhlas sendiri ini, kalau kita belajar pada guru kita belajar dari bawah. Ikhlas ini ada tiga, yaitu ikhlasnya orang awam, ikhlasnya orang khos, ikhlasnya orang qawasul khos. Ikhlasnya orang awam itu apa?
Seperti kita ini adalah orang awam, ikhlasnya ialah ketika kita beramal selain karena ridhanya Allah, masih kecampuran daripada keinginan yang lain. Wah, aku datang taklim supaya aku diberi rezeki sing lancar. Apa ini tidak boleh? Ya boleh saja. Tapi dahulukan niat yang awal, karena boleh kita niat lebih daripada satu di dalam amal kita. Kita datang ke taklim pertama, kita niatkan untuk mencari ridha Allah, untuk mencari cintanya Allah. Setelah itu yang lain mudah-mudahan dengan taklim keluarga kita diberi sakinah mawaddah warahmah, mudah-mudahan barokahnya taklim diberi rezeki yang halal barokah, mudah-mudahan dengan taklim diberi kelancaran, diberi kesehatan. Ini dibolehkan. Tetapi doa-doa yang mana di situ masih kecampuran dengan dunia supaya diakhirkan. Tapi doa yang awal kita niatkan hanya untuk ridhonya Allah. Itu adalah kholis yang pertama, ikhlas. Cirinya apa? Ikhlas awam ini sudah datang, ini bisa dinamakan ikhlas. Kalau tidak ikhlas, nggak kira datang di majelis taklim, berarti sudah ada ikhlas. Cuma niatnya masih kecampuran dengan sesuatu yang lain selain Allah. Apa tidak dibolehkan? Boleh saja, karena adalah tingkatan daripada ikhlas yang awal. Ikhlas yang kedua ialah ikhlasnya orang yang khuas, yang mana dia beramal untuk mencari pahala surganya Allah, dan dia takut dengan nerakanya Allah. Aku beramal, aku sholat, aku sudah untuk pahala dan untuk surganya Allah, dan aku tidak dimasukkan nerakanya Allah. Ini juga bagus sudah. Karena ini adalah daripada ikhlasnya orang yang khuas. Dia mengharap daripada pahala surganya Allah dan takut dengan nerakanya Allah, beramal ibadah. Ada berkuasa khuas, ia beramal semata-mata hanya mencari ridhonya Allah, tidak takut bila dimasukkan neraka dan tidak mengharapkan daripada surga. Ini adalah orang-orang yang khuasul khuas, orang yang makamnya sudah tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk belajar kita tetap di awal-awal ila abaka min gum mukhlasin ila abda dengan Al-Qur'an ini. Allah yang menerima daripada amal-amal yang ikhlas. Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Allah, siapa orang yang mengharap daripada bertemu dengan Tuhannya, maka beramal yang soleh, dan jangan sampai nyekutake dengan sesuatu yang lain di dalam ibadahnya. Kalau siapa orang yang beramal soleh, mengharap daripada pertemuan dengan Allah, maka beramallah yang soleh. Amal soleh inilah amal yang mana? Amal yang akan selalu mendampingi kita, menghibur kita, nyampe di kubur kita, nyampe di mizan, nyampe di yaumil hisab. Ini adalah amal yang akan tidak meninggalkan kita. Barangkali ketika kita sakit, maka ini pun akan berpisah. Maka Imam Khatam Al-Hassam ini, ketika dia berguru, ditanya kepada gurunya, "Hai Khatam Al-Hassam, apa yang kau dapat di dalam kau belajar kepadaku?" Maka dijawab Khatam Al-Hassam, yaitu beberapa faedah. Di antara faedah pertama, yaitu banyak orang yang dunia ini adalah mencintai segala sesuatu yang dicintainya, tetapi ada sebagian yang mana yang perkara yang dicintai ini dia hanya mengantarkan sampai dia sakit. Apa itu? Yaitu tentang jabatan, kedudukan. Kalau orangnya sudah sakit, maka akan diganti orang yang lain. Dan sebagian dia mencintai sesuatu itu akan dia bawa, akan menemani dia sampai di liang kuburnya. Yaitu apa? Amal soleh. Ketika orang meninggal di alam kubur, semuanya akan pulang, keluarganya akan pulang, yang mengantar mobilnya akan pulang, tetangganya akan pulang. Tetapi yang setia, yang menemani, yang menghiburnya ialah amalan soleh, amal yang soleh. Di alam kuburnya dia selalu tidak akan pernah meninggalkannya, amal soleh. Bahkan tidak di alam kubur, bahkan di mizan, bahkan di yaumil hisab, bahkan akan mengantarkan dia masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah amalan soleh. Makanya berbanyak daripada amal. Tidak akan dia meninggalkan kita, dia tidak akan putus dengan kita, dan akan menghibur kita di dalam kubur-kubur kita. Ini adalah amal soleh kita. Memang dalam hadis yang lain disebutkan ketika orang sudah meninggal, kita matabna atama in qata amaluhum ila min salasin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi wa walidin sholihin yad'ulah. Ketika orang sudah meninggal dunia, 3 perkara yang dibawa. Yang pertama adalah sedekah jariyah, sedekah yang mengalir. Yang kedua adalah ilmin yuntafa'u bihi, yaitu amal soleh kita. Yang ketiga adalah wawalidin sholihin yad'ulah, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini adalah 3. Tetapi yang menemani ketika di alam kubur yaitu amal solehnya. Dia tidak akan meninggalkan, bahkan menjadi penghibur orang yang ketika di dalam kuburnya. Alhamdulillah sedikit
mudah-mudahan manfaat barokah jadi muhasabah kita untuk selalu beramal soleh. Amin amin ya rabbal alamin. Yang nangkunya bil sami ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana